Selamat malam. Hari ini saya ingin berbicara atau membahas persoalan yang banyak secara khusus dalam bidang pendidikan tinggi mengenai gelar-gelar bodong atau gelar-gelar palsu atau gelar-gelar yang ilegal. Dan kemudian kita juga membahas mengapa sih kita memerlukan penjelasan mengenai gelar-gelar tersebut, sehingga dengan demikian maka masyarakat bisa memahami penggunaan gelar secara tepat dan juga raihan gelar secara tepat. Jika kita melihat bahwa gelar itu diberikan adalah untuk menunjukkan kompetensi seseorang. Jadi bukan gelar yang menjadi tujuan seharusnya, tetapi kompetensi seseorang yang menjadi tujuan, dan kompetensi seorang yang menjadi tujuan itu, yaitu luaran dari lulusan yang memiliki kemampuan kerja, maka diberikan gelar. Gelar itu sendiri sekali lagi menunjuk kepada kompetensi kerja. Ya. Memang kalau dibalik lagi, apakah kompetensi kerja menunjuk gelar? Ada banyak orang yang mempunyai kompetensi kerja, tapi tidak menunjuk gelar. Atau karena dia tidak mengambil jenjang pendidikan tinggi tertentu, tetapi kemampuan akademiknya itu sebenarnya sudah mencapai gelar-gelar tertentu. Itulah yang kita sebut dengan honoris causa. Jadi ketika orang diberikan gelar kehormatan, itu kemudian menunjuk kepada kompetensi. Gelar kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang memiliki kompetensi. Jadi gelar kehormatan sekali lagi menunjuk kepada kompetensi. Kalau pemberian gelar itu tepat, maka harusnya kompetensi seseorang itu selaras dengan gelar yang dimilikinya. Demikian juga gelar yang dimiliki adalah selaras dengan kompetensi dari seseorang. Penyimpangan dari keduanya itu akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Apa yang saya sebut kerugian masyarakat? Yaitu apabila orang menggunakan gelar, tetapi tidak memiliki kompetensi yang sesungguhnya yang ditunjuk oleh gelar, maka orang tersebut akan mendapatkan penghargaan di luar kompetensinya, di luar kemampuan kerjanya. Berarti masyarakat, negara, bangsa dirugikan. Karena itu pemberian gelar yang tidak tepat itu merugikan masyarakat. Dan itu sebabnya cara-cara atau usaha-usaha orang untuk mendapatkan gelar, kemudian untuk memanipulasi kompetensi yang sebetulnya dia tidak miliki, itu sebetulnya merupakan sebuah penipuan. Itulah dikatakan gelar bodong, kebohongan, itu gelar palsu, atau karena gelar itu tidak selaras dengan kompetensi seseorang. Demikian juga kalau kita memberikan sebuah gelar honoris causa kepada seseorang atau gelar kehormatan kepada seseorang yang tidak memiliki kompetensi yang seharusnya, juga pendidikan tinggi yang memberikan gelar tersebut, mungkin dengan alasan-alasan lain, itu juga sekali lagi merugikan masyarakat, merugikan bangsa dan negara. Karena pemberian gelarnya tidak selaras dengan kompetensi yang dimiliki seseorang. Nah, kalau kita belajar tentang kurikulum ataupun acuan dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang berusaha mengintegrasikan kemampuan kerja ya dengan pendidikan tinggi, pendidikan akademis, sehingga dengan demikian maka mereka yang punya kompetensi bisa meningkatkan kompetensinya dengan melaksanakan pendidikan di pendidikan akademis. Demikian juga orang-orang yang menyelesaikan pendidikan akademis harus juga bisa memiliki kompetensi praktek-praktek kerjanya di tempat-tempat pelatihan-pelatihan yang ada. Dan belajar di pendidikan tinggi akademis, belajar di tempat magang, di tempat pelatihan, itu sebenarnya sama-sama belajar meningkatkan kompetensi. Nah, kompetensi-kompetensi ini ketika digabungkan, maka akan menambah kompetensi seseorang. Maka dengan demikian, gelar itu harus menunjukkan kepada kompetensi seseorang. Dan disitulah menghitung bagaimana kualifikasi kompetensi seseorang itu harus merupakan sesuatu yang sangat teliti dan dilakukan oleh orang-orang yang para ahli. Karena itu pendidikan tinggi harus mampu membuat kurikulum yang baik, sehingga kemudian menjelaskan mengapa profil lulusannya demikian, kemudian kemampuan kerja yang menunjuk kepada profil bagaimana, bidang kajiannya apa, mata kuliahnya apa, atau bahan kajiannya apa. Dan kalaupun terjadi
perpindahan pendidikan atau pendidikan sekolah tinggi ataupun institut atau universitas, itu yang diselaraskan adalah sebenarnya bidang kajiannya atau bahan kajian yang dia pelajari, bukan mata kuliahnya. Karena mata kuliah setiap pendidikan tinggi kadang-kadang berbeda. Karena dalam satu mata kuliah itu, atau mata kuliah itu ada seperti bungkus daripada bahan-bahan kajian yang ada, materi-materi yang ada. Materi-materi yang ada adalah turunan dari bidang kajian yang ada. Sehingga mata kuliah itu bisa terdiri dari 2 atau 3 bidang kajian. Maka kemudian di tempat lain juga mata kuliah itu bisa 2 kajian. Jadi ada yang 3 kajian, 2 kajian, atau 1 kajian. Maka kalau di ekuivalen adalah mata kuliah, itu akan menjadi persoalan. Itulah yang terjadi ketika mereka yang sedang berada di pendidikan tinggi kemudian transfer ke tempat lain. Nah, itu menjadi persoalan-persoalan transfernya, bagaimana menghitungnya, itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan teliti. Sehingga dengan demikian, ketika diberikan gelar setelah selesai misalnya tugas tersebut, pendidikan tersebut, maka gelar itu sesuai dengan kompetensinya. Nah, demikian juga di pendidikan tinggi teologi, pendidikan tinggi agama. Memang pendidikan tinggi agama secara khusus juga pendidikan tinggi Kristen menjadi banyak persoalan. Bukan saja karena denominasinya yang beragam, maka ketika kita misalnya saja di suatu STT tertentu belajar yang namanya doktrin tentang apa? Doktrin Allah begitu. Doktrin tentu bisa saja doktrin Allah itu 2 SKS di sekolah tertentu. Tapi ada juga doktrin tertentu di sekolah-sekolah tertentu ada yang sampai 6 SKS. Ya. Jadi kalau doktrin Allah itu bisa mencakup doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, 2 SKS pada tempat tertentu. Di tempat lain bisa 6 SKS. 2 SKS doktrin Allah, 2 SKS doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus. Nah, ini bagaimana mengintegrasikan atau mentransfer mata kuliah seperti ini. Maka itu harus dilihat sekali lagi bidang kajiannya, materi-materi dari yang terkandung dari mata kuliah itu. Bukan mata kuliahnya, nama mata kuliah ditransfer. Karena setiap mata kuliah harusnya juga ada penjelasan mengenai bobot SKS-nya yang juga terdiri dari capaian mata kuliahnya, dan kemudian juga dari materinya. Dan dari situlah hasil-hasil pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang yang menghadirkan sebuah kompetensi, itu yang ditransfer kepada tempat yang lain. Tetapi sekali lagi, ada banyak di pendidikan tinggi ya di Indonesia ini yang memang mungkin belum mumpuni para ahli kurikulumnya gitu di pendidikan tinggi tertentu, apalagi masih dalam taraf sekolah-sekolah tinggi. Nah, ini sebenarnya harus dikembangkan terus. Nah, kemudian kembali ke persoalan, karena kurang jelasnya pemahaman sebuah pendidikan mengenai lulusannya, maka seringkali yang menjadi tujuan adalah gelar. Kalau gelar itu tidak menunjuk kompetensi, alangkah mengerikannya lulusan-lulusan pendidikan tinggi itu yang tiba-tiba lulus, waktunya tidak tahu kapan, SKS-nya juga tidak tahu berapa, bagaimana mereka bisa melakukan kuliah, ini akan menjadi persoalan yang besar. Karena ada gelar tanpa kompetensi. Itulah sebabnya, sekali lagi, menurut saya, gelar-gelar di Indonesia itu mesti ditertibkan. Pendidikan tinggi di Indonesia itu mesti ditertibkan. Bukan hanya akreditasi, tetapi juga betul-betul melihat kepada persoalan pengelolaan pendidikan. Dulu sebelum akreditasi, ada banyak mengatakan sekolah-sekolah yang cukup bagus di bidang tinggi teologi, itu dikatakan gelarnya tidak ilegal. Maka saya juga bingung bagaimana gelar tidak ilegal, begitu ya. Padahal gelar itu kan yang menentukan sebenarnya pendidikan tinggi tersebut, bukan pemerintah. Tetapi pemerintah buat tidak ilegal. Sebenarnya itu tidak tepat, begitu. Apalagi ada otonomi pendidikan tinggi. Memang bisa saja kemudian pemerintah membuat standar, tapi jangan cepat-cepat dikatakan sebuah pendidikan tinggi dikatakan tidak terakreditasi, itu tidak ilegal. Bagi saya akreditasi adalah audit mutu eksternal yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi juga pemerintah juga mesti hati-hati ketika mereka menetapkan audit itu standarnya apa, begitu. Akibatnya adalah di pendidikan tinggi, banyak pendidikan tinggi yang sebenarnya secara real tidak memiliki mutu. Dan mereka mengurus dokumen, apalagi ketika kewajiban akreditasi pertama tahun 2012. Asal dokumen masuk, bagaimana mereka semua diakreditasi. Dan kemudian selanjutnya asal mereka sudah didatangi oleh asesor, mereka semua diakreditasi. Coba bayangkan saja akhirnya adalah
banyak sekali lulusan-lulusan mereka yang punya gelar itu tidak punya kompetensi. Tetapi sekolah-sekolah tinggi yang sudah lama, bagus, dan kemudian baru menyesuaikan, dianggap tidak bermutu. Yang menjadi persoalan adalah sebelum akreditasi, banyak sekolah-sekolah yang memang betul-betul tidak jelas menjual ijazah palsu. Tapi setelah ada akreditasi, ternyata banyak sekolah-sekolah tinggi, ya sekolah di Indonesia ini mengeluarkan gelar-gelar tanpa kompetensi. Apa bedanya seperti itu? Ini kan menjadi persoalan. Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau pendidikan tingginya, lulusannya tidak mempunyai kompetensi. Tetapi dengan gelar-gelar dari mulai S1, S2, S3, tak ada kompetensi. Tak ada temuan baru di sana. Tak ada karya-karya bagus dari pendidikan tinggi. Tapi gelarnya begitu banyak. Nah, ini menjadi persoalan. Karena itu bagi saya pendidikan tinggi keagamaan, pendidikan tinggi Kristen, bahkan pendidikan tinggi apapun, ya harusnya mereka punya konsistensi, punya komitmen. Demikian juga akhirnya pernah Google menyindir, mereka tidak akan memikirkan gelar dari pendidikan tinggi, yang mereka minta cukup adalah kemampuan kerja. Memang seharusnya sertifikat ijazah menunjuk kepada kemampuan kerja, kepada kompetensi. Bukan sebaliknya punya ijazah, punya gelar-gelar, tapi tidak punya kompetensi. Ya itu kan sebetulnya sindiran-sindiran saya pikir yang harusnya diamati. Jadi kalau kita berorientasi kepada gelar-gelar itu dan pemberian gelar-gelar itu tidak terarah, maka bisa dibayangkan bagaimana kacaunya pendidikan tinggi di negeri ini. Dan itu tentunya berpengaruh kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kalau bidang agama, kalau tamatan-tamatan daripada pendidikan agama itu tidak berkualitas, akan bagaimanakah kualitas kehidupan beragama di Indonesia ini? Menurut saya itu sangat mengerikan sekali. Karena itu sekali lagi, menurut saya adalah mari kita sama-sama mempunyai sebuah komitmen yang tinggi dalam pendidikan. Maka kalau kita punya komitmen tinggi pendidikan, maka kita harus mendidik orang memiliki kompetensi. Kompetensi yang kita berikan kepada yang siapkan kepada lulusan kita harus juga punya kualitas. Dan kualifikasi itulah kemudian yang ditunjuk oleh gelar-gelar tersebut. Sehingga dengan demikian, maka sebuah persaingan atau sebuah kompetensi adalah kompetensi yang baik, bukan menyingkirkan, tapi kompetensi yang saling membangun. Kerjasama yang baik, sehingga akhirnya para pakar ini kemudian menghadirkan pemikiran-pemikiran yang baik. Nah, coba bayangkan kalau banyak mereka yang menyandang gelar tetapi tidak punya kompetensi dan mereka berbicara secara terbuka, akan bagaimanakah nasib masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini. Kiranya diskusi saya yang singkat ini mengenai gelar bodong, gelar palsu, gelar dan kompetensi ini bisa menjadi pemikiran kita bersama untuk memperbaiki pendidikan tinggi di negeri ini, di Indonesia ini. Kita berharap maka kompetensi dengan gelar itu harus selaras. Dengan demikian, ketika tamatan-tamatan memiliki gelar itu mendapat kerjaan, maka mereka digaji sesuai dengan kompetensinya. Maka negara dan masyarakat tidak dirugikan. Demikian juga ketika seorang menggunakan gelar-gelar yang menuju kepada kepakaran, tetapi ternyata tidak memiliki kepakaran, nah ini juga mesti hati-hati. Karena ini akan merusak masyarakat dan bangsa negara kita. Jadi mereka berbicara atas nama kepakaran, tetapi tidak punya kompetensi kepakaran atau bidang kajian kepakarannya pada bidangnya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Jadi mempromosikan kebohongan sama saja. Dan ini saya pikir kita harus menghindarinya. Kita berharap pendidikan tinggi di negeri ini makin maju dan kemudian juga memberikan sumbangsi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Terima kasih.